Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Salsabila Ramadhani dengan NIM G0024192 dari kelompok B3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum anatomi di blok 2.3, yaitu mengenai sistem neuroendokrin. Jadi untuk skenario-nya, ada seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A yang dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Pada pasien juga tidak ditemukan adanya riwayat trauma kepala sebelumnya. Kemudian pada pemeriksaan fisik didapatkan bahwa hemisferium sisi kanan terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai. Lalu refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Selanjutnya, hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh termasuk wajah kanan dialami pasien juga. Saat diminta menjulurkan lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Dan terakhir, pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik ataupun afasia non-fluent, tetapi masih memahami instruksi sederhana yang diberikan. Pada riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan juga diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infarksi iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan juga sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Oke, jadi di sini kita akan membahas dari nomor pertama, yaitu jelaskan struktur pembentuk sirkulus Willisi, mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Oke, jadi pertama-tama di sini kita bisa lihat ada gambar dari sirkulus Willisi. Jadi sirkulus Willisi sendiri merupakan sistem vaskularisasi yang saling berkesinambungan ataupun saling berhubungan. Jadi ketika terjadi sumbatan pada salah satu pembuluh darah yang memvaskularisasi otak, nah arteri lain itu dapat membantu menyuplai darah ke bagian yang tidak tervaskularisasi. Oke, jadi sistem vaskularisasi ini tuh berada di sisi inferior dari cerebrum. Nah, secara umum, vaskularisasi otak itu berasal dari dua arteri, yaitu dari arteri carotis interna dan juga dari dua arteri vertebralis. Arteri carotis interna ini nantinya akan bercabang menjadi arteri cerebri anterior, yaitu untuk memvaskularisasi bagian depan otak, dan juga arteri cerebri media untuk memvaskularisasi bagian samping dan tengah otak. Sedangkan dua arteri vertebralis akan bersatu menjadi arteri basilaris, yaitu untuk memvaskularisasi pons Farolli, salah satu bagian dari truncus cerebri yang nanti akan dibahas di soal selanjutnya. Lalu arteri basilaris ini akan bercabang lagi menjadi arteri cerebri posterior untuk memvaskularisasi bagian otak belakang. Nah, tadi arteri cerebri posterior itu, dia itu tidak akan berhenti ataupun buntu, tetapi dia akan dihubungkan dengan arteri cerebri medial oleh arteri communicans posterior. Sedangkan dua arteri cerebri anterior akan dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Itu sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan juga traktus spinothalamicus. Meliputi fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan ataupun dekusitio, dan letak relatif di medula spinalisnya. Oke, jadi pertama-tama traktus corticospinalis dan juga traktus spinothalamicus itu merupakan dua jalur utama dalam sistem saraf pusat. Tetapi kedua traktus ini memiliki fungsi utama yang berbeda. Jadi kalau untuk traktus corticospinalis, dia itu berfungsi untuk menghantarkan impuls motorik volunteer dari korteks cerebri ke otot-otot rangka. Sebaliknya, traktus spinothalamicus berfungsi untuk menghantarkan informasi sensorik berupa nyeri, suhu, dan sentuhan kasar dari tubuh ke otak. Jadi kalau traktus corticospinalis merupakan traktus descendens, tapi kalau misalnya traktus spinothalamicus dia merupakan traktus ascendens. Selanjutnya mengenai titik awal dan akhir dari traktus
tersebut. Jadi kalau untuk traktus corticospinalis, dia itu dimulai dari korteks motorik, lebih tepatnya di gyrus prasentralis, dan berakhir pada neuron motorik bawah di medula spinalis. Sedangkan untuk traktus spinothalamikus, dia itu dimulai dari reseptor sensorik di perifer, yang nantinya akan masuk ke neuron sensorik primer di ganglion spinalis, kemudian berakhir di thalamus, khususnya di nucleus ventralis posterolaterales, sebelum nantinya akan dilanjutkan ke korteks sensorik. Lanjut ke lokasi penyilangan ataupun dekusationya. Jadi, kalau misalnya traktus corticospinalis itu, dia akan mengalami penyilangan di medula oblongatanya, lebih tepatnya di dekusatio pyramidum. Tetapi, hanya sekitar 90% serabut itu dia nanti akan menghilang ke sisi kontralateral. Sedangkan untuk traktus spinothalamikus, dia itu mengalami penyilangannya lebih awal, yaitu di medula spinalis. Biasanya 1 hingga 2 segmen setelah serabut sensorik masuk ke korno posterior. Oh, belum, satu lagi. Itu tentang letak relatif di medula spinalis perbedaannya. Jadi di sini ada gambar penampang melintang medula spinalis. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi kalau misalnya traktus corticospinalis itu terletak di kolom lateral dan juga ada yang di kolom anteriornya. Tapi kalau misalnya di spinothalamikus, dia juga sama terletak di kolom anterolateral dari medula spinalis. Oke, jadi sini di bagian anterior kita bisa lihat di sini ada traktus corticospinalis yang warna abu, tapi kalau yang spinothalamikus itu yang warna kuning. Ini yang bagian anterior. Kalau yang bagian lateralnya, dia itu traktus spinothalamikusnya itu yang warna kuning ini ke lateral, tetapi kalau misalnya yang traktus corticospinalis yang lateral itu ada yang warna pink ini. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu mengenai pembagian truncus cerebri ataupun bata kontak. Jadi di sini kita akan bahas mengenai dua struktur penting dari bagian-bagian truncus cerebri, yaitu ada mesencephalon, pons, dan juga medula oblongata. Oke, jadi kita bahas mengenai definisinya dulu. Jadi truncus cerebri ataupun dikenal juga sebagai brainstem ataupun batang otak ataupun truncus encephali. Jadi struktur ini terbentuk dari 3 bagian, yaitu ada mesencephalon ataupun disebut juga dengan midbrain, lalu ada pons faroli dan juga medula oblongata. Jadi brainstem atau truncus cerebri ini merupakan penghubung antara prosencephalon dan juga medula spinalis. Struktur ini terletak tepat di kaudal dari diencephalon, lebih tepatnya kaudal dari thalamus dan juga hipotalamus. Nah, fungsinya untuk apa sih? Jadi fungsinya itu sebagai jalur pintu keluar masuk, traktus ascendens dan juga descendens. Nah, kemudian memfasilitasi komunikasi antara cerebrum, cerebellum, dan juga medula spinalis. Kemudian, truncus cerebri ini mengandung pusat regulasi otonomik untuk berbagai fungsi vital tubuh. Nah, truncus cerebri ini juga untuk pengaturan sleep-wake cycle tubuh, serta nanti akan berhubungan dengan pusat kesadaran. Lalu yang terakhir, truncus cerebri ini mengandung nuklei nervus cranialis 3-12. Oke, jadi di sini ada mesencephalon paling atas, lalu dilanjut dengan pons, dan terakhir medula oblongata. Oke, kita bahas struktur penting dari mesencephalon terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini ada gambar mesencephalon, di mana pada aspek ventral mesencephalon dapat diamati struktur gelondong yang disebut juga dengan pedunculus cerebri. Pedunculus cerebri ini tersusun atas crus dan juga tegmentum. Struktur di antara pedunculus disebut fossa interpeduncularis. Dari fossa ini akan keluar nervus 3, yaitu oculomotorius. Lalu kita lanjut pada aspek dorsalnya. Jadi di bagian dorsal ini kita dapat mengamati ada 4 tonjolan. Yang keempatnya disebut corpora quadrigemina ataupun quadrigeminal plate. Nah, corpora quadrigemina ini tersusun atas 2 pasang colliculus, yaitu ada colliculus superior dan juga colliculus inferior. Corpora geniculata, baik dilihat dari aspek lateral, kalau misalnya colliculus superior, dia itu dihubungkan ke corpora geniculata lateral oleh brakea. Nah, terus untuk colliculus superior ini terlibat dalam fungsi penglihatan, sedangkan untuk colliculus inferior
Dia dihubungkan ke corpora geniculata medial oleh brakea colliculi inferior dan terlibat dalam fungsi pendengaran. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya, itu di sini ada pons. Nah, pons ini pada aspek ventralnya disebut juga dengan pars basilaris pontis. Pada sisi ini dapat dilihat sulcus basilaris pontis yang berjalan di garis tengah. Sulcus ini dilewati oleh arteri basilaris. Alur horizontal pada pons terbentuk oleh tractus pontocerebellaris. Batas bawah dari pons merupakan suatu alur yang dikenal sebagai sulcus bulbopontinus, yang dimana merupakan tempat keluar nervus 6, yaitu nervus abducens. Oke, di sisi dorsal pons membentuk separuh rostral dari fossa rhomboidea yang berbentuk segitiga. Batas bawah dari segitiga ini adalah garis horizontal yang dibentuk oleh striae medullaris ventriculo quarti. Striae ini adalah batas antara pons dengan medulla pada aspek dorsal. Di ujung lateral dari garis horizontal tersebut terdapat dua foramen, yaitu foramen Lutschka. Sedangkan pada ujung kaudal dari ventriculus quartus terdapat satu foramen, yaitu foramen Magendie. Pada aspek lateral dapat ditemukan pedunculus cerebellaris medius yang menghubungkan antara pons dengan cerebellum. Nervus trigeminus atau nervus 5 nanti akan keluar dari pangkal dari brachium pontis. Tepat di kaudal dari pedunculus cerebellaris media merupakan sudut yang diapit oleh pons dan juga cerebellum, disebut angulus cerebellopontinus sesuai namanya. Dari sudut inilah keluar nervus 7, yaitu nervus facialis, terus juga ada nervus 8, yaitu nervus vestibulocochlearis. Nah, pada foramen Lutschka nanti itu akan dialiri oleh liquor cerebrospinalis atau LCS. Terakhir, kita akan membahas mengenai medulla oblongata. Oke, jadi medulla oblongata ini sering disingkat dengan sebagai medulla. Kita dapat melihat ada struktur tuberculum cuneatum pada sisi lateral dan juga tuberculum gracile pada sisi medial. Nah, nukleus cuneatus dan juga nukleus gracilis secara berurutan merupakan penyusun kedua tuberkuli tersebut. Di antara kedua tuberkuli tersebut terdapat alur pemisah yang disebut dengan sulcus intermedius posterior. Di lateralnya dari tubulum cuneatum terdapat sulcus posterolateralis, di mana keluar nervus 9 yaitu glossopharyngeus, lalu juga nervus 10 dan nervus 11 itu vagus dan aksesoris secara berurutan dari rostral ke kaudal. Sulcus tersebut kemudian memisahkan antara tuberculum cuneatum dengan suatu penunjukan disebut the oliva inferior yang berisi nucleus olivaris inferior. Tuberculum cinereum juga berada di lateral dari sulcus posterolateralis, terbentuk oleh nucleus tractus spinalis nervi trigemini. Sedangkan pada aspek ventral medulla oblongata ini terlihat dua penonjolan prominent yang disebut dengan piramis, terbentuk oleh tractus corticospinalis. Yang di antara kedua penonjol tersebut terdapat alur pemisah, yaitu viscera mediana anterior. Ujung austral dari viscera ini adalah foramen cecum, setinggi sulcus bulbopontinus. Pada bagian kaudal, kita dapat menemukan persilangan tractus corticospinalis yang disebut decussatio pyramidum, setinggi foramen magnum. Nah, kalau untuk foramen magnum sendiri merupakan batas kaudal ataupun akhir dari medulla oblongata sebelum keluar dari basis kranii dan berlanjut menjadi medulla spinalis. Oke, langsung ke soal selanjutnya. Jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni, misalnya nervus 3, 4, dan juga 6, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan juga lower motor neuronnya. Oke. Jadi di sini kita akan membahas mengenai asal-usul nukleus dari nervus 3 terlebih dahulu. Jadi di sini ada gambar untuk asal-usul nukleusnya. Jadi kalau misalnya untuk nervus oculomotorius ataupun nervus 3 itu berasal dari nukleus nervi oculomotori yang berada di mesencephalon, lebih tepatnya di anterior aqueductus cerebri. Nah, fungsinya untuk apa sih? Jadi fungsinya itu untuk menginervasi otot-otot mata, keseluruhan otot mata ya, lebih tepatnya ada musculus rectus superior, musculus rectus inferior, musculus rectus medialis, musculus obliquus inferior, dan juga musculus levator palpebra superioris.
Sedangkan jika terjadi lesi pada upper motor neuron, sebetulnya jarang menimbulkan gejala berat karena supply bilateral. Tetapi bisa ada sedikit ptosis ataupun kelemahan otot mata. Sedangkan jika terjadi lesi pada lower motor neuronnya, bisa menyebabkan berbagai kondisi seperti ptosis, diplopia, strabismus divergen, pupil dilatasi ataupun midriasis, dan hilangnya refleks cahaya. Nah, kemudian kita akan membahas nervus trochlearis ataupun nervus 4 yang merupakan cabang dari nucleus nervi trochlearis di mesencephalon. Nah, fungsinya itu untuk apa? Nah, kalau nervus trochlearis, dia menginervasi musculus obliquus superior yang menggerakkan mata ke bawah dan lateral. Jika terjadi lesi pada upper motor neuron, umumnya tidak menimbulkan gejala juga karena supply bilateral. Sedangkan pada lower motor neuron, jika terjadi lesi, bisa terjadi diplopia saat menunduk, kepala cenderung dimiringkan ke arah yang berlawanan untuk kompensasi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai nervus abducens ataupun nervus 6 yang berasal dari nucleus nervi abducens yang ada di pons. Fungsinya untuk menginervasi musculus rectus lateralis, yaitu musculus yang menggerakkan mata ke arah lateral ataupun abduksi. Nah, ketika terjadi lesi pada upper motor neuron, sama juga tidak menyebabkan gejala berat karena merupakan supply bilateral, tetapi pada lower motor neuron bisa terjadi gangguan mata untuk bergerak ke arah lateral, yaitu diplopia horizontal dan juga strabismus convergen ataupun mata condong ke arah medial. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, yaitu jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini. Jadi ada area 4, area 1, 2, 3, area 44 dan 45, serta area 22. Oke, kita bahas dari area 4 terlebih dahulu. Jadi area 4 itu berada di sini, di lobus frontalis. Nah, jadi area 4 ini ataupun area motorik primer letaknya di gyrus presentalis dari lobus frontalis. Nah, jadi dia tuh berada tepat di depan dari sulcus centralis yang memisahkan antara lobus frontal dan juga lobus parietal. Fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu untuk mengontrol gerakan volunteer terampil dari wajah dan juga ekstremitas yang berkaitan dengan tractus pyramidalis. Nah, selanjutnya kita akan membahas area 1, 2, 3. Oke, jadi area 1, 2, 3 ini merupakan area postcentralis yang berada di belakang sulcus centralis. Jadi area 1, 2, 3 ini disebut juga dengan area somatosensorik ataupun sensorik primer, yang fungsinya untuk mengenal sumber, kualitas, kuantitas, suhu, nyeri, dan juga raba tekan. Selanjutnya ada area 44 atau 45 ataupun disebut dengan area Broca yang berada di lobus frontalis. Oke, jadi untuk area 4445 ini dia berada di gyrus frontalis inferior yang berfungsi untuk mengontrol aspek bicara motorik. Sedangkan yang terakhir yaitu area Brodmann 22, dia itu berada di lobus temporalis superior, terutama di hemisfer dominan, yang berfungsi untuk pemahaman bahasa lisan. Jadi area ini juga disebut dengan area Wernicke. Area ini penting dalam pemrosesan auditory language yang dapat membantu kita memahami makna kata-kata yang kita dengar. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai soal oklusi pada arteri cerebri. Oke, jadi yang pertama, mengapa oklusi pada arteri cerebri medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan dengan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan juga homunculus motoriknya. Oke, jadi oklusi pada arteri cerebri medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan juga lengan karena distribusi vaskularnya mencakup bagian lateral korteks motorik. Pada homunculus motorik di korteks motorik primer ataupun gyrus presentalis, area yang mengatur gerakan wajah dan lengan terletak di bagian lateral, sedangkan area yang mengatur tungkai berada di bagian medial. Bagian medial korteks divaskularisasi oleh arteri cerebri anterior sehingga relatif tidak terdampak jika arteri cerebri medial mengalami oklusi.
Akibatnya, kelumpahan lebih dominan terjadi pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Gitu. Nah, ini soal terakhir, itu jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus vilisi yang terlibat. Oke, jadi kalau misalnya terjadi oklusi pada arteri karotis interna, jadi pada sini ada dua jalur utama untuk kompensasinya. Yang pertama dari arteri komunikans anterior, di sini, dan juga arteri komunikans posterior. Nah, jadi untuk arteri komunikans anterior, itu merupakan jalur yang menghubungkan antara cerebri anterior kanan dan juga kiri. Jika karotis interna kiri tersumbat, aliran darah dari sisi kanan dapat melewati arteri komunikans anterior untuk menyuplai sisi kirinya. Nah, sedangkan untuk arteri komunikans posterior, dia merupakan arteri yang menghubungkan arteri karotis interna dan juga arteri cerebri posterior yang berasal dari sistem vertebrobasilaris. Nah, jadinya dalam kondisi tertentu, darah dari arteri vertebralis dan juga arteri basilaris dapat mengalir ke depan melalui arteri komunikans posterior juga. Oke. Selesai. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.